Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Imade Rentin datangi Forum Swakelola Sampah Bali yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Bali pada Selasa 23 Desember 2025. Rentin mengatakan, sejalan dengan Surat Menteri Lingkungan Hidup pertanggal 18 Desember 2025, Menteri LH memberikan relaksasi untuk TPA Suung. Maka dari itu, pemerintah daerah yang meliputi pemerintah provinsi, pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung diberikan perpanjangan masa benah sampai dengan 28 Februari 2026. Diakui Rentin masih banyak item yang harus dibenahi dan merupakan kewajiban pemerintah. Salah satunya adalah perbaikan instalasi pengelolaan air limbah, IPAL, yang telah dianggarkan 5,7 miliar rupiah tetapi penyedia mengundurkan diri. Harusnya itu bisa tertangani di Anggaran Perubahan 2025. Sekali lagi, penyedia mengundurkan diri. Kami segera akan lakukan di triwulan pertama 2026. Yang kedua, maksimalkan kembali untuk penutupan tumpukan sampah yang ada di TPA dengan strategi sanitary landfill, imbuhnya. Selama ini, hitungan dan hasil pengawasan dari kementerian baru mampu menutup tumpukan sampah itu di angka 51% dari total target 100%. Menurut Surat Menteri Lingkungan Hidup Pemprov Bali juga diminta untuk memperbaiki akses jalan menuju TPA Suung, dan kata Rentin hal tersebut sudah dipersiapkan. Jika terdapat keterbatasan anggaran dari APBD, pemerintah Provinsi Bali, Denpasar, dan Kabupaten Badung, maka akan meminta bantuan dari pengusaha. Tadi saya sudah jelaskan, ada kurang lebih 3 perusahaan beton di sekitar TPA, ketiga-tiganya menyatakan kesiapan untuk mensupport pemerintah daerah dalam waktu dekat. Besok bahkan sudah lakukan survei lapangan untuk melihat secara teknis, setebal apa beton yang kami akan pasang, kita jalannya akan beton, bukan aspal, bukan hot mix, terangnya. Dalam konteks kondisi lapangan seperti TPA, tidak efektif jika menggunakan aspal atau hot mix, sehingga diputuskan digunakan beton dengan tebal tertentu. Ini tentu dengan berbagai pertimbangan dan pembahasan teknis pada saat rapat. Selama penundaan penutupan TPA Suung 2 bulan ini, pemerintah daerah yakni pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah didorong oleh Gubernur untuk menyiapkan beberapa strategi. Di antaranya, pada hulu atau di tingkat rumah agar melakukan kompos terbaik dengan teba modern maupun tong edan di tingkat sumber pertama. Di tingkat desa, meliputi kelurahan dan desa adat mengoptimalkan kapasitas TPS 3R termasuk TPST. Wali Kota dan Bupati Badung telah berjanji siap untuk mengoptimalkan kapasitas TPS 3R yang ada, mengoptimalkan dan memfungsikan kembali TPST yang ada di masing-masing kabupaten kota, Badung, dan Kota Denpasar. Rentin optimis bisa tuntas di level sumber baik di rumah tangga, di tingkat desa kelurahan, termasuk di skup TPST yang skupnya lebih luas di tingkat kabupaten kota. Di Kota Denpasar kurang lebih ada 24. Ada beberapa yang belum aktif secara maksimal. Pak Wali Kota kemarin dalam rapat terakhir menginformasikan dan melaporkan kepada Pak Gubernur berjanji dalam tempo sesingkat-singkatnya TPS 3R bisa diaktifkan kembali dengan kapasitas maksimal. Dan TPST ada 3, bebernya. Rentin mengatakan, penutupan TPA tidak semata-mata hanya dilakukan di TPA Suung. Tetapi ada 334 TPA seluruh Indonesia yang mendapat teguran serta sanksi yang sama dari pemerintah pusat melalui Menteri Lingkungan Hidup. Tugas pertama kami adalah bagaimana menuntaskan tumpukan 35-40 meter tumpukan sampah. Kurang lebih ada 7,2 juta ton sampah yang sudah tertimbun di TPA Suung. Itu harus kami tuntaskan sebagai pekerjaan pertama dan utama kami, tutupnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.